Silakan yang baru join, silakan bisa absen dulu. Oke, kita mulai ya guys. Nah, di sini kita mau jawab ini yang kemarin ini Mas sudah. Ini adalah PBF2. Kemudian kalau berkaitan sama bonding, ini tetrafluoro tadi kemarin kita udah bahas. Ini C, ada 4 Ta4 fluorine. Gitu ya. Nah, ini namanya covalent bonding. Kemudian di sini ditanya structure. Oke, type of structure dari solid of lead to fluoride. Di sini kita lihat lead itu ada from metal, itu adalah metal ions. Kemudian yang fluoride itu adalah non metals ions. Ya, ini adalah non metal ions, gitu ya. Nah, what type? Kalau lihat bondingnya, metal dan non metal ini adalah ionic bonding. Kalau ionic bonding itu selalu memiliki structure yang namanya giant. Dia merupakan giant structure. Itu adalah khusus untuk ionic. Kemudian ada kata lattice. Ini juga bisa giant ionic structure, iya juga boleh. Nah, kata lattice ini merupakan dia refer ke arrangement. Jadi dia regular arrangement. Dia merupakan regular arrangement dari positif sama negatifnya. Dia tersusun rapi, gitu ya. Oke, yang keempat. Now we ask to answer, ya. Refer the type, katanya type attractive forces. Type attractive forces between particles. Kemudian we also describe relative strength. Relative strength-nya dari attractive forces-nya. Nah, di sini kita want explain why lead to fluoride itu has higher melting point. Nah, di sini we should describe about di sini we want to compare ini describe dulu PbF2 and CF4. Sudah tahu gitu, ini adalah ionic, yang ini adalah covalent. Kalau dalam hal melting point itu adalah from liquid change to solid, from solid change to liquid, ya. Ini change to liquid, from solid to liquid. Now, ini pasti dia kalau misalnya jarak partikelnya dekat, ini menjadi rada jauh dan ini bisa moving. Nah, di dalam hal ini yang kita berarti di sini ada yang namanya attractive, ya. Attractive forces-nya untuk ionic itu apa ya? Kita amati yang menjadi attractive forces-nya apa. Yang menjadi attractive forces adalah dia terjadi attractive forces between ions. Kalau yang ini attractive-nya adalah attractive forces between molecules. Ini udah jelas ya. Berarti attractive yang satu adalah berkaitan sama ions, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan sama molecules. Nah, kenapa dia lebih tinggi? Kita udah tahu di sini kalau solidnya attractive-nya dia di sini stronger, maka pasti melting point-nya pasti higher yang ini ya. Nah, di sini berarti kita bilang
Ya, attractive forces between ions itu stronger than, ini tentunya in PbF2, then attractive forces between molecules tentunya in CaF4 ya, CaF4. Oke, kalau ada pertanyaan langsung ke chatting aja ya. Yang baru join silakan absen dulu. Now kita masuk ke tetrafluoroethene. Dilihat dari namanya, dari tetrafluoroethene berarti dia merupakan alkil, dia punya double bond tentunya, dan dia contain karena ethene dia 2 carbon gitu ya, jadi C2H4. Nah, kemudian ini adalah monomer, kemudian used to make polymer polytetrafluoroethene. Oke, ini namanya. Jadi ini adalah tata cara untuk make name of polymer. From this is cover ini in addition polymerization ya. Addition polymerization. Nah, selain addition itu ada lagi yang namanya yaitu kalau polymerization itu ada dua. Polymerization ada dua. Yang pertama addition dan yang kedua adalah condensation ya. Condensation. Kalau addition seperti biasa dia punya adalah double bond dan dia akhirnya nanti ketika jadi polimer become a single bond. Kemudian kalau condensation itu yang kita bisa telusuri, kita bisa ingat-ingat, itu adalah become ester linkage. Ini ester linkage. Kemudian ada juga amide linkage gitu ya. Ini harus di remind, amide linkage. And then ini adalah ya linkage-nya ini nggak kita bahas sekarang. Ada namanya, saya nggak sebutkan dulu karena itu nggak masuk materi dalam HCSI. Nah, kurang lebih kalau condensation 3 ini ya, 1 and 2 and 3 gitu. Now we go to the question. What the term unsaturated? Berarti unsaturated ini, kalau saturated pasti dia refer to single bond gitu ya. But for unsaturated itu always refer. Nah, paling kita bisa bilang have double bond ya, atau bilang not all bonding is single bond, so can be added with element to the bonding. Maksudnya apa? Karena dia punya double bond, jadi dia bisa misalkan add, misalkan Br2. Nah, ini jadinya apa? Jadi C, ini Br, gitu ya. Ini addition. Describe a test to show tetrafluoroethene is unsaturated. Berarti, nah ini pasti kalian sudah tahu, dia using bromine test. Observationnya, okay. Brown color will be decolorized gitu ya. Oke. Kemudian yang F3. Now draw a structure of molecules tetrafluoroethene. Di sini diminta ada syaratnya, yaitu connected with all atoms.
show all atoms, kemudian show all the bonding. Nah, ini harus should be fulfill ya. Jadi C, double bond C, and then F, show the bonding, show the bonding, show the bonding. Kalau seandainya jawabannya begini, misalkan ya, CF2, double bond CF2, nah ini maybe akan kehilangan 1 mark. Karena dia bondnya nggak ditunjukin. Bondnya nggak ditunjukin, gitu ya. Nah, ini kehilangan 1 mark karena do not show bonding between C and F, gitu ya. Oke, and then tetrafluoroethene. Kita mau lihat tetrafluoroethene. Ini can be polymerized. Di sini diminta draw one repeat unit. Ini ada syaratnya. Repeat unit, draw one repeat unit. Kemudian show all atoms and all the bondings ya. Jadi untuk yang addition double bond itu lebih simple ya. Jadi we only draw the monomer ya, the monomer here. Yang ini we copy paste here. Nah, polymer ini monomernya, and then I want to describe the process how the tetrafluoroethene can change to polymer. Di sini we know its line itu ada revert to namanya electron pair ya. Ini electron pair. Jadi if we copy paste this monomer, copy paste, and then copy paste, so the process becomes like this. Oh, I see. Yang ini geser sini. Wah, nggak bisa satu ya. Oke. Nah, ini adalah begini. Kemudian ini akan geser. Karena tentunya proses pemanasan dan sebagainya ya. Nah, ini akan copy paste lagi. Ya, copy paste lagi. Nah, they will form the polymer, berarti pasti dia nyambung C sampai 3 kali. Oke, berarti 1, 2, 3 gitu ya. And then with F continue terus ya. Nah, ini polimernya yang terbentuk. Nah, yang ini katakan the bonding ini digambarkan oleh yang ini. The bonding ini digambarkan oleh yang ini. Kemudian yang ini digambarkan oleh yang kecil ini. Ya, tinggal garis ya. Kita kasih tanda yaitu berkaitan sama, artinya titik-titik ini artinya continue. Dia still continue with other monomer. With the same monomer. Nah, di sini tapi ini ada persyaratan. Udah pasti ini show atoms, kemudian all bonds. Ini udah memenuhi syarat ini. Kemudian yang ini belum dipenuhi, one repeat unit. Draw one repeat unit. Berarti repeat unitnya apa? Repeat unitnya kita gambar adalah kita show all atoms, kemudian show all bonds. Kan semuanya jadi single bond from di sini. Ya, kita lihat polimer di sini. And then jawabannya adalah
kita kasih kurung, kita beri angka n, karena n ini artinya many. Jadi jawabannya adalah yang ini ya guys. Oke. Nah, kita lihat proses berikutnya. Kita lihat jawaban berikutnya. Deduce empirical formula for tetrachlorofluoroethene C2F4. Ini masih bisa disimplify, divided by 2. Jadi CF. Kemudian ditanyakan juga empirical tetrafluoroethene. Nah, kalau kita ini kan kalau molekulnya berarti C2N, karena kan di sini kalau molecular formula tentunya show number, berarti all number of atoms ya, in one molecule. Nah, kalau polimer kan tentunya panjang, berarti ininya ada 2 times n. Kemudian kalau F-nya juga they are 4F, kemudian in one polymer itu times n lagi. Jadi di sini kalau berkaitan sama molecular formula from polymer itu C4N, kemudian simplify divided by n and divided by 2, jadi CF. Jawabannya ini ya guys. Jawabannya ini. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung saja. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Sekarang kita lanjut. Sementara masih kurang 1 orang harusnya ya. Oke, siapa kalau diteliti? Ruben, Tania, Feren, Natalie. Saya belum. Tania, Natalie ada. Siapa ya? Jadi masih penasaran. Nanti akan muncul. Oke, kita lanjutin dulu. Number 4 sekarang. Oke, number 4 di sini itu connected with berkaitan dengan ini ya. Namanya equilibrium. Ya. Kita discuss, semoga ini akan menjadi memperjelas lagi. Oke, in this question itu this equation about ethanoic acid. Ya, ethanoic acid ya ini. Ethanoic acid is manufactured from methanol yang ini, and then from katanya jadi ethanoic acid using raw material methanol and then carbon dioxide ya, carbon monoxide. This process is done to 100 degree and 330 atmosphere pressure. Kemudian and then the forward kita tulis delta enthalpy change. Forward is exothermic, means the sign of enthalpy change is negative. Gitu ya. Enthalpy change-nya delta enthalpy change should be negative. Complete the table using only word increase, decrease, or no change. Nah, kalau catalyst berarti ini ada talk about rate and then talk about equilibrium gitu ya. Kalau
Catalyst udah pasti, catalyst itu has effect on rate. Ini adalah rate-nya should be increase. Ya, ini discuss kalau berkaitan sama catalyst, how the catalyst can change the rate or can increase the rate, itu adalah dengan cara ya cukup dengan increase, kemudian ada reasonnya, yaitu by decreasing activation energy, itu ya. And now how about the increasing in temperature? What effect? Effectnya should be increase, gitu ya. It should be increase. Nah di sini should be increase. Should be increase. Temperature how can affect the rate. Ini caranya gimana? Caranya adalah ini by, berarti yang udah jelas adalah dengan jalan partikelnya gain energy, gitu ya. So the collision number collisionnya increase ya. Okay, now we discuss about the equilibrium. Nah, kalau berkaitan sama rate, biasanya there is no problem, konsepnya udah oke, udah bagus. And now effect on equilibrium kita mau lihat. Oh ya, oke. Kita mau lihat di sini. On equilibrium. Nah, kalau catalyst yang perlu diingat dia no change ya. Jadi berkaitan sama rate, kalau kita lihat in this reaction itu ada dua, yaitu berkaitan sama forward, berkaitan sama backward. Jadi forward sama backward. Kalau dengan menggunakan katalis, untuk forward sama backward sama-sama increases, gitu ya. Kalau berkaitan sama equilibrium, yang mempengaruhi itu apa sih? Yang mempengaruhi adalah dia akan disebut equilibrium ketika forward rate itu will be equal with backward rate, gitu ya. Nah, itu sudah pasti, gitu ya, untuk equilibrium. Nah, yang menjadi ketika use catalyst, forwardnya pasti increases, rate-nya increases, backwardnya juga increases, gitu ya. Karena sama-sama increases dan besarnya juga akan sama, jadi yang ini dan ini akan sama. Maka dari itu, effect on equilibrium itu no change akhirnya ya. Oke, nah yang berikutnya, kalau increasing temperature, efeknya apa? Nah di sini harus kita ingat, remember about ada action, kemudian dia akan menghasilkan reaction. Nah, kalau reactionnya ini selalu berbicara only two alternative ya, only two ways of reaction. Jadi reactionnya ngapain? Reactionnya itu hanya milih dua, forward atau backward ya. Jadi reactionnya itu hanya milih dua, yaitu forward or backward, gitu ya. Dengan purpose, dengan tujuan apa? To reduce actionnya, gitu ya. To reduce actionnya, ini penting. Nah sekarang actionnya apa? Actionnya itu ini semua, ini actionnya, gitu ya. Ini actionnya. Nah actionnya kalau pertama kita mau bahas ini, katakan ini A, B, C, kita discuss B. Actionnya
temperature increase. Nah, ketika temperature increase, yang pasti di dalam reaksi yang ini ya, reaksi yang ini itu pasti ada di dalam satu tempat, gitu ya, dalam satu tempat. Nah, di dalam satu tempat ini temperature increases. Nah, temperature increase artinya heatnya ditambahin ya. Heat yang ada di dalam tempat reactionnya itu tambahin. Nah, berarti di dalam kasus ini actionnya itu dengan temperature increase, berarti energinya itu adalah increase. Ini artinya action. Nah, sekarang kita berbicara reactionnya apa? Nah, reactionnya apa? Begitu increase, pasti ini adalah berkaitan sama how to reduce action. Jadi actionnya itu adalah increase energy, reactionnya apa? Adalah mau nggak mau dia reduce energy. Nah, reduce energy ini harus bergerak ke reaction yang apa? Untuk reduce, dia bergerak ke endo atau exo. Nah, yang bergerak ke reduce, yang mengurangi energi, itu adalah endo, karena dia absorb energi. Ya, ini absorb energi. Jadi kita lihat absorb energinya ke endo, ya, ke endo. Kita lihat reactionnya sekarang. Reactionnya ke forward itu adalah yang ini, exo. Jadi kebalikan, kalau backwardnya pasti endo. Berarti ke endo ya. Berarti ke endo itu yaitu left. Berarti jawabannya ini berkaitan sama yield ya. Berarti fokusnya ini produknya. Produknya turn to left. Berarti yieldnya pasti decreases ya, akan berpindah ke kiri dan ke kiri. Nah, di sini artinya effect on yieldnya adalah decreases. Gitu ya. Nah, kemudian decreasing the pressure. Nah, jadi tetap diingat yaitu mengenai action sama reaction lagi. Kalau yang ini saya kecilin, action sama reaction lagi ya. Sekarang kita mau lihat yaitu actionnya apa, reactionnya apa, gitu ya. Nah, sekarang actionnya pressure decreases, gitu ya, pressure decreases. Nah, dengan cara pressure decreases sebenarnya apa sih yang terjadi in reality-nya apa? Kalau pressure decreases itu sama halnya volumenya makin besar ya, volumenya makin besar. Jadi mau diubah dari kecil ke volume yang besar. Jadi mau nggak mau pasti jarak partikelnya ketika pressure decreases itu partikelnya kita sebut adalah less crowded, gitu ya, less crowded. Nah, sekarang reactionnya apa? Nah, sekarang reaksinya harus to make more crowded. Nah, more crowded ini tetap untuk reaction ya, untuk katakan reaction yang dimaksud reaction itu ininya hanya ada dua yang bisa dilakukan, yaitu going forward atau going backward. Nah, kita lihat di sini, ini molekulnya gas, ini molekulnya gas, ini molekulnya gas. Sekarang kalau molekul gasnya di kiri itu there are two molecules, gitu ya. Kemudian on the product on the right side only one molecules, gitu ya. Nah, sekarang yang dibilang we say more crowded itu yang mana?
going backward become 2 molecules or going forward become 1 molecules. Ya. Jadi yang dibilang more crowded adalah pasti makin banyak ya, become 2 molecule. Jadi reactionnya di sini make more crowded. Make more crowded berarti going to backward. Oke, kalau going to backward, yieldnya yaitu berkaitan sama produknya. Kalau going backward itu mau nggak mau pasti akan efeknya adalah decreases. Gitu ya. Nah, semoga jelas. Berarti konsep yang harus kita pegang sama-sama adalah action and reactionnya. Jadi kebalikannya reactionnya. Jadi kayak kita misalkan, kita dipukul, biasanya kita memukul balik ya, biasanya membalas gitu ya. Itu action, kemudian ada reaction gitu ya, ada reaction. Oke, yang ini semoga penjelasannya cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan silakan di chat. Oke, mungkin ini yang B ini yang terakhir ya, yang B terakhir. B yang terakhir. Wait. Tinggal 3 menit lagi kurang lebih. 3 menit lagi udah kita selesai. Nah, how would you di sini show that aqueous solution ethanoic acid without using indicator or measuring pH ya, nggak boleh. Nah, ini show the solution ethanoic acid itu adalah acid gitu ya, without indicator or measuring pH. Nah, you should state, ada dua nih ya, state the reagent and give expected observation. Kemudian write chemical equation for the reagent that you describe. Ini macam-macam ya. Yang pertama, berarti di sini reagentnya bisa reagentnya oke, misalkan kalau acid dengan using metal. Metalnya sebutin. Metalnya misalkan Mg or Zn misalkan. Observationnya apa? Berarti observationnya will produce bubble misalkan. Produce bubble. Nah, chemical equationnya apa? Kita tulis. Berarti kalau ethanoic acid tadi CH3COOH. Ya, di sini kita tulis CH3COOH ditambah Mg, jadinya Mg. Lucu pisan. Nah, sekarang kita buat ini CH3COO-, kemudian ini pasti jadi Mg2+. Jadi mau nggak mau dia jadinya, kalau CH3COO- biasanya di depan, walaupun umumnya positif depan, negatif di belakang ya, kecuali yang ini aja, yaitu organic acid. Jadi ini CH3COO, ini Mg, ininya ada 2. Kenapa? Karena Mg-nya adalah 2+, ini minus. Itu ya. Oke, kita sampai sini. Nah, tugasnya adalah seperti ini. Jadi kalian tulis lagi, kasih penjelasan ya. Jadi ini membuat kita untuk belajar mereview lagi. Yang dikerjakan, yang ditulis adalah bagian yang bagiannya kemudian sampai bagian yang B ya. Yang nggak boleh dilakukan ada ini jawabannya, berarti nggak boleh Mg lagi ya, cari yang lain untuk yang B ini. Oke, cukup jelas ya. Kita
sampai di sini bisa di unmute semuanya. Silakan nggak perlu absen lagi. Oh, Glenn ganteng nggak bisa denger nih, tinggal harusnya perlu join lagi. Oke, kita selesai. Nanti dibuat di sekolah, nanti dikumpulkan ya. Hari ini deadline-nya jam 3. Hanya menulis lagi, kemudian describe lagi, kasih reason-nya. Oke, thank you guys. Jangan lupa like my channel.